Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajarannya. Masih bab 7 larutan elektrolit dan asam basa, namun dalam subbab kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Nah, ini nanti ya fokusnya adalah bagaimana kita akan menghitung konsentrasi H positif atau konsentrasi OH negatif. Ya, yang perlu kalian ketahui. Jadi, fokusnya kalau dalam masalah asam dan basa itu kita akan mencari nilai H positif atau konsentrasi asamnya atau H plusnya atau konsentrasi basanya OH minnya. Karena nanti kedepannya itu yang bakal menjadi patokan untuk mencari pH atau derajat keasaman. Ya, tapi kita tidak lebih jauh ke situ dulu. Kita belajar mengenai kesetimbangan ion dulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kita unsur asam maupun basa itu kan ada yang kuat, ada yang lemah, ya kan? Jadi asam, begitu juga basa, itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, untuk permasalahan mencari katakanlah konsentrasi H plusnya, kalau yang kuat itu cukup dikalikan antara valensi dikalikan dengan konsentrasinya. Jadi kita cukup mengalihkan konsentrasinya dengan konsentrasi. Pak Jul kok jadi sedikit lupa ini. Kalau dia kuat, dia cukup mengalihkan konsentrasi valensi dengan H positif. Nah, seperti ini. Begitu juga kalau OH negatif, cukup valensi dikalikan dengan OH negatifnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan asam maupun basa yang lemah, kita harus mengikuti hukum kesetimbangan. Dalam artian apa? Hukum kesetimbangan, karena apa? Yang namanya asam lemah itu kan yang terionisasi itu hanya sedikit. Kalau kuat itu terionisasi keseluruhan ya. Terionisasi keseluruhan. Kalau lemah itu terionisasi sebagian. Maka kita mengenal yang namanya derajat disosiasi atau alfa. Seperti ini. Nah, bagaimana teknis penghitungannya? Jadi sebenarnya ini ya, teknis perhitungannya seperti ini. Jadi misalkan saya punya asam A. Karena dia terionisasi sebagian, terionisasi kan, berarti kan jadi H positif plus A negatif. Jadi sesuai dengan kesetimbangan kimia itu ada mula-mula, kemudian terionisasi, kemudian baru setimbang. Mula-mula adalah A, katakanlah yang terionisasi adalah A alfa. Sesuai dengan hukum kesetimbangan ini ya, bisa diturunkan di sini A alfa, berarti ini dikurangi A alfa, atau bisa ditulis sebagai A kali 1 min alfa, tapi Pak Jul tulis seperti ini saja. Nah, sesuai dengan hukum kesetimbangan, kita kan bisa menuliskan sebagai Ka itu kan sama dengan A alfa kali A alfa dibagi apa ini? A kurangi A alfa, kan seperti ini. Sebentar, Pak Jul kacau ini. Tidak seperti ini. Ini kan kondisi kesetimbangan yang terakhir. Yang dipakaikan kondisi kesetimbangan yang terakhir. Nah, sebentar. Untuk mencari Ka terlebih dahulu. Jadi kalau untuk mencari Ka, Pak Jul fokus di sini ya. Di
persamaan ini. Ka itu kan bisa diperoleh dari konsentrasi H positif dikalikan konsentrasi A negatif dibagi dengan konsentrasi Ha. Ya kan? Nah, sedemikian hingga kita menganggap untuk konsentrasi H positif dengan A negatif itu sama. Ya. Asumsinya, jadi diasumsikan ini dengan ini itu sama. Berarti kita bisa menuliskan Ka sama dengan H positif dikalikan dengan H positif dibagi konsentrasi Ha. Seperti ini. Ini Pak Jul coret dulu ya, biar nanti tidak kacau. Sudah? Nah, ini rumus Ka ini dari konsep kesetimbangan. Coba dibuka bab sebelumnya. Kan sama saja hasil reaksi dibagi pereaksi. Kan seperti ini. Nah, sedemikian hingga kita bisa menulis H positif kuadrat itu sama dengan Ka dikalikan konsentrasi Ha. Sedemikian hingga H positif itu sama dengan akar Ka dikalikan konsentrasi Ha. Seperti ini. Ini untuk kasus asamnya. Asam. Nah, kalau basa bagaimana? Basa juga sama. Berarti OH negatif sama dengan akar Kb dikalikan konsentrasi H. Ini posisinya A kok ya. Jadi ini basa. A negatifnya berapa? Sama. Seperti ini. Tapi biasanya ini nanti jodohnya biasanya kan tidak Ha ya. Bisa juga H2O. Itu bisa jadi H positif plus OH negatif. Bisa juga seperti ini. Jadi bisa juga ditulis OH negatif sama dengan akar Kb dikalikan konsentrasi H2O. Nah, seperti ini. Ini untuk penghitungan manakala dia berupa asam atau basa lemah. Jadi bedakan. Kalau kuat pakainya yang seperti ini tinggal dikalikan valensinya. Kalau yang lemah tinggal dikalikan dengan Ka-nya, konsentrasi asam ataupun basanya, dikalikan Ka atau Kb-nya kemudian diakar. Oke, sudah tahu ya, mengerti ya? Antara yang kuat sama yang lemah. Ini kuat, ini lemah. Nah, sekarang kembali lagi ke permasalahan yang ini tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa H positif, ini kan konteksnya H positif. Seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikalikan Ha. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga H positifnya berapa? H positifnya adalah ini. A alfa. Sama dengan akar Ka dikalikan Ha-nya. Ha-nya adalah A. Seperti ini. Ini bisa dikuadratkan yang sebelah kiri. A alfa kuadrat sama dengan Ka dikalikan A. Sedemikian hingga A kuadrat alfa kuadrat sama dengan Ka dikalikan A. A-nya bisa hilang 1 di sini. Tinggal A ya. Berarti alfa kuadrat sama dengan akar Ka dibagi A. Nah, ini sama saja apa? Sorry, sebentar. Ini ada alfa kuadrat ya. Ini mestinya Ka dulu. Atau gini. Nah, berarti ini hilang ya. Berarti alfa kuadrat sama dengan Ka dibagi A. Ya, sama dengan akar Ka dibagi A-nya siapa? Ha. Konsentrasi Ha. Nah, seperti ini. Nah, ini kasusnya pakainya Ka. Kok posisi asam. Kalau basa bagaimana? Sama. Berarti kita bisa alfa sama dengan akar Kb dibagi Ha. Kayak gini boleh. Atau biasanya H2O ya. Soalnya kan OH. Ya.
H2O ini mestinya. Nah, seperti ini. Jadi diingat ada 3 rumusan penting untuk mencari konsentrasi asam maupun basa dengan catatan dia berupa asam basa kuat, mencari konsentrasi asam dan basa dengan asumsi dia asam basanya lemah, ya, pakai rumus yang ini. H positif sama dengan akar Ka kali konsentrasi asamnya atau basanya. Kemudian rumus yang ketiga adalah mencari derajat disosiasi atau alfanya. Ya, alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam. Atau alfa sama dengan akar Kb dibagi konsentrasi basanya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Ini mengenai teorinya. Kita langsung saja mengerjakan mengenai soalnya. Ya. Di sini ada nomor 1, apabila nilai Kw air pada TC oh ya, tadi Pak Jul masih kurang 1 ya. Jadi kalau misalkan H2O akan menjadi terurai menjadi H positif plus OH negatif, itu sama saja konsentrasi H2O itu sama dengan konsentrasi H positif dikalikan konsentrasi H negatif. Ingat H2O itu kan netral. Netral itu 10 bisa dikatakan Kw sama dengan konsentrasi H positif dikalikan OH negatif. Nah, Kw-nya ini adalah 10 pangkat min 14. Kenapa kok bisa 14? Karena rentang pH atau rentang derajat keasaman itu bernilai antara 0 sampai dengan 14. 1 sampai dengan 7 itu dia asam, tepat 7 itu dia netral, antara 7 sampai dengan 14 dia basa. Ya. Jadi rentang 1 sampai dengan pH sampai dengan 7 dia asam, pH sama dengan 7 dia netral, 7 kurang dari pH kurang dari sama dengan 14 dia basah. Nah, ini rentang nilai asam. Langsung saja kita ke nomor 1. Apabila nilai Kw pada TC derajat Celcius adalah 10⁻12, maka H positif di dalam air murni tersebut adalah, kembali lagi seperti ini. Kita bisa menuliskan bahwa Kw sama dengan H positif dikalikan dengan OH negatif, sedemikian hingga 10 pangkat min 12 sama dengan, asumsinya adalah H positif itu sama dengan konsentrasi OH negatif. Nah, sedemikian hingga kita bisa menuliskan H positif, ini nomor 1 ya, dikalikan dengan konsentrasi H positif, maka sama dengan konsentrasi H positif kuadrat sama dengan 10 pangkat min 12, konsentrasi H positif sama dengan akar 10 pangkat min 12, 10 pangkat min 6 molar. Ada ya di situ. Berikutnya nomor 2. Konsentrasi ion H positif yang terdapat dalam larutan H2SO4 0,10 molar adalah, nah, H2SO4 itu adalah asam kuat. Berarti H2SO4 kita bisa ionisasi jadi H positif ada 2 ditambah SO4 2 negatif. Seperti ini. Konsentrasinya kalau di sini 0,1, berarti otomatis kalau konsentrasi H plusnya kan tinggal dikalikan. Dengan dikalikan apa? Valensinya. 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 molar. Nah, ini kalau secara teori kita bisa menuliskan bahwa konsentrasi H positif sama dengan valensi dikalikan dengan asam. Konsentrasi asamnya. Atau sama dengan 2 dikalikan 0,1 sama dengan 0,2 molar. Selesai. Kemudian yang ketiga, NaOH seperti ini. Padat, masanya 2 gram, dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml, maka konsentrasi ion H positif dalam larutan adalah, nah, kita mesti menghitung molaritasnya. M NaOH itu sama dengan gram per mr dikalikan 1000 per pelarut.
Kan gini. Nah, atau per V, biasanya per V. Sorry, bukan P ya, V ya. Biar nanti nggak kacau. Berarti di sini 2/40 dikalikan 1000 dibagi 500. Ini dapat 2, ini dapat 20. Kali 5 itu adalah 10/100. Coret 0,1 molar. Nah, natrium hidroksida itu adalah basa. Ya. Natrium hidroksida itu adalah basa, kuat lagi. Ini basa kuat. Maka sesuai apa yang tadi Pak Jul katakan itu, nah valensi dikalikan dengan berapa nih? 0,1 karena molaritasnya kan 0,1. Ini bisa asam, ini bisa basa. Jadi valensi dikalikan asamnya. Kalau yang OH- valensi dikalikan basanya. Ya, basanya ini. Berarti kita bisa menghitung OH-nya dulu sama dengan valensi dikalikan basa. Valensinya ada 1 dikalikan 0,1 sama dengan 0,1 molar. Nah, padahal yang ditanyakan adalah konsentrasi ion H+-nya. Sesuai dengan persamaan tadi, KW sama dengan konsentrasi H positif dikalikan OH- seperti ini. Bahwa OH-nya adalah 10⁻⁻1, sedangkan KW-nya itu kan 10⁻⁻14. Sama dengan konsentrasi H positif, OH-nya 0,1 ya. 0,1 gitu aja. Nah, ini nanti diganti dengan 10⁻⁻1, berarti konsentrasi H positif sama dengan 10⁻⁻14 dibagi 10⁻⁻1 sama dengan 10⁻⁻13. Ada ya jawabannya, yang E. Oke, berikutnya yang nomor keempat. Berikut tabel nilai Ka dari beberapa asam. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik simpulan bahwa kekuatan asamnya adalah, kita bisa mengurutkan ya dari yang, jadi semakin besar nilai Ka besar, maka asam menjadi semakin kuat. Jadi asam semakin kuat. Dengan kata lain, kalau semakin besar nilai Ka-nya, kekuatan asamnya semakin kuat. Sebaliknya, semakin kecil, kekuatan asamnya semakin kecil atau semakin berkurang, atau dia semakin basa. Seperti itu. Semakin besar Ka-nya, kekuatan asam semakin kuat. Nah, kita berarti mengurutkannya dari yang paling besar. Yang paling besar itu pangkatnya yang paling kecil, karena ini pangkatnya negatif. Yang paling besar adalah Ha, itu lebih dari, nah ini ada yang sama, H5, pangkat 10⁻⁵ sama 10⁻⁵, mestinya yang B ya, Hb. Kemudian baru yang Hd. Setelah 10⁻⁵ sudah, baru 10⁻⁸ He. Kemudian baru 10⁻⁻10 Hc. Baru 10⁻⁻11 Hf. Nah, berarti yang kekuatan asamnya yang semakin besar adalah yang sesuai dengan urutan ini. A, B, C. Benar. A, B, C. Benar. C, D, E. C, D, E. Jelas salah. E, B, D. E, B, D. Jelas salah. C, E, F. C, E, F. Jelas salah. F, B, D. F, B, D. Jelas salah. Berarti yang benar adalah A, B, C. Yang A. Nomor 5 yang terakhir. Asam HX 0,1 molar mengalami ionisasi 1%. Nilai tetapannya adalah mengalami ionisasi 1%. Berarti itu kita anggap sebagai alfanya adalah 0,01. Kemudian konsentrasi HX-nya
adalah, sebentar, bukan konsentrasi HX ya. Ya benar, konsentrasi MHX-nya sama dengan 0,1. Maka kita memakai apa? Rumus ini alfa. Nah, alfa sama dengan akar KA dibagi HA. Nah, karena ini konteksnya X berarti pakainya HX. Nah, seperti ini. Alfanya 0,01. Ini kan jadinya alfa kuadrat ya. KA per HX. Nah, yang diminta adalah KA-nya. Berarti ini otomatis kan jadi kuadrat sama dengan KA per konsentrasi HX-nya adalah 0,1. Berarti KA sama dengan 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2 masih dikuadratkan dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. KA-nya, tetapannya adalah 10 pangkat min 5. Selesai. 1 kali 10 pangkat min 5 ini ada ya yang C. Gitu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan derajat keasaman pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.